Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa bertemu lagi kembali bersama Bapak Ibu sekalian. Meskipun kita jauh, tempat kita berbeda, tapi saya yakin pada pagi hari ini kita semua masih semangat dalam muji dan muliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita dan pikiran kita, sama-sama kita menyembah nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan pujian Allah Roh Kudus. Sama-sama kita nyanyikan Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Kita nyanyikan dari awal dengan sungguh-sungguh. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu, ku rindu Kau selalu dalam hidup kami, dalam hidupku. Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau kudus, ku sembah kudus, kudus.
mengucap syukur kepadamu Bapa, jikalau semua yang kau kasih berikan kepada kami Tuhan, sangat dahsyat Tuhan, betapa besar kasih-Mu pada kami. Kami masih bisa merasakan seluruh anugerah yang masih kau berikan kepada kami. Oleh karena itu kami mengucap syukur Bapa, kami mengucap syukur atas semuanya Tuhan. Berkat kesehatan, kekuatan masih kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Di situasi yang sangat sulit bahkan Tuhan, kau masih memegang tangan kami, memberkati kami. Oleh karena itu kami mengucap syukur Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul, kami berdoa Tuhan, memuji nama-Mu. Sebentar kami akan bersungguh-sungguh beribadah Tuhan. Kiranya hati kami siap, kiranya hati kami siap untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Kau berkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal hingga akhir semuanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali masih bisa melihat walaupun kita terhalang oleh situasi yang sangat buruk ini, tapi saya percaya bahwa kasih Tuhan masih tetap menyertai kita semua dan kita mau muji nama Tuhan sekali lagi. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan pujian bersama-sama, kita puji nama Tuhan, kita angkat pujian. Tiap langkahku Tuhan yang pimpin. Puji syukur sampai sekarang Tuhan masih menyertai langkah kita sampai saat ini. Sesulit apapun situasi, Tuhan masih memegang tangan kita. Tanyakan sama-sama. Langkahku diatur oleh Tuhan, Tangan kasih-Nya. dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, Tiap langkahku, ku tahu yang pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. kita nyanyikan dari awal. Tiap langkahku, Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya. dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai, Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. tiap langkah, Tiap langkahku,
Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai 14. Kita akan membaca secara bergantian, dimulai dari saya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di manakah Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian berikutnya Bapak Ibu. Kita nyanyikan pujian bersama-sama, Allah sumber kuatku. Surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi selain Kau Yesus. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selalu
sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Puji Tuhan, kita sudah muji dan muliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, sebentar kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita sungguh-sungguh. Kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang terbuka supaya kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan pujian bersamamu Bapa. Makasih Tuhan. Katakan bersama-sama, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatanku Tuhan, kekuatan di jiwaku
pujian kami, penyembahan kami Bapa layak Engkau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan. Bukan sekedar puji-pujian yang keluar dari mulut kami Tuhan, tapi kerinduan hati kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau dalam keadaan sesulit apapun kami mampu melewati bersama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau lebih lagi untuk kehidupan kami Tuhan. Engkau lebih lagi memberkati kami ya Bapa. Engkau lebih lagi Bapa menyertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kalau boleh pada pagi hari ini kami beribadah ya Tuhan Yesus. Layakan kami, sucikan kami ya Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Tanamkan ya Bapa firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh memberkati setiap kehidupan kami, boleh menjadi rema dan kekuatan Tuhan Yesus, untuk kami boleh menjalani kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Bapa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi buat kita semua. Bersyukur buat Tuhan hari ini kembali kita bisa hadir dalam ibadah minggu pagi hari ini. Dan kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema memaknai kenaikan Tuhan Yesus. Memaknai kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, beberapa hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Dan saya agak serius memperkarakan peristiwa kenaikan ini karena ada hal yang penting yang harus bisa dimengerti oleh setiap kita orang percaya. Adalah sebuah sejarah yang indah Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus disaksikan oleh banyak murid, dia naik ke surga. Memang harus diakui bahwa di Alkitab tidak pernah ditemukan bahwa Tuhan Yesus memerintahkan orang percaya untuk merayakan hari kenaikannya, yang terjadi kurang lebih tahun 30 Masehi Bapak Ibu. Tetapi ini merupakan fakta sejarah yang tidak bisa dibuang, dan ternyata maknanya indah sekali yang akan saya bagikan hari ini. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga Bapak Ibu Saudaraku, itu bukan hanya dilihat oleh puluhan atau belasan orang, tapi bisa jadi ratusan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama kita bisa lihat ketika dia sedang mengajar, lalu dia naik ke sorga. Banyak yang melihat. Banyak orang mungkin membantah hal ini karena dirasa tidak mungkin orang ini naik ke sorga. Tetapi kita punya satu sumber kebenaran yang bernama Alkitab Bapak Ibu, yang tidak mungkin bisa dibantah, dan saksinya pun ada bahwa Yesus memang naik ke sorga. Ini peristiwa sejarah, ini fakta. Ini fakta yang tidak bisa dibantah. Ya. Dan sumber kebenaran kita tentu dari Alkitab. Mungkin banyak orang meragukan keabsahan Alkitab. Tapi sejarah juga membuktikan Alkitab kita itu ditulis dari tahun kurang lebih 1440 sebelum Masehi. Lalu menjadi kitabnya orang Yahudi, ya. Lalu sesudah abad pertama di tahun sekitar 300-an, 397 Masehi Bapak Ibu, baru dirumuskan 27 kitab perjanjian baru. Dan hebatnya lagi, dalam rentang waktu yang begitu panjang, ada benang merah yang rapi tersusun sampai di kitab perjanjian baru. Ini hal yang tidak bisa dibantah, dan ini hebatnya Alkitab. Ditulis oleh kurang lebih dari 40 orang penulis, ya. Dan suara Allah itu diberitakan kurang lebih oleh 25 nabi, kalau tidak saya lupa, 25 nabi yang kesemuanya
orang Yahudi. Ini fakta yang tidak bisa dibantah bagaimana murninya Alkitab. Nah, di Alkitab ini juga dicatat Yesus naik ke sorga. Ini bukan kesaksian yang bersifat subjektif, yang hanya berdasarkan pengalaman satu orang. Ini kesaksian banyak orang Bapak Ibu, yang bisa diverifikasi kebenarannya. Oleh karenanya tidak heran ketika murid-murid melihat Tuhan Yesus naik ke sorga Bapak Ibu, ada peristiwa unik yang terjadi, mereka mulai memberitakan Injil itu. Mereka tidak takut mati. Bahkan tercatat juga di Alkitab, jemaat mula-mula pun rela menjual hartanya, dibagikan kepada sesama mereka karena mereka berpikir Tuhan Yesus akan datang pada waktu itu. Menimbulkan sebuah pengharapan yang baru, di mana mereka menyadari bahwa Dia bukan manusia yang jadi Allah, tapi mereka menyadari bahwa Dia adalah anak Allah yang turun jadi manusia, lalu Dia kembali ke tahtanya. Diperkuat juga dengan fakta bahwa Maria ketika mengandung itu bukan dari benih laki-laki, tapi dari benih Roh Kudus. Ingat Bapak Ibu, bukan hanya kitab kita saja yang mencatat, kitab lain pun mencatat bahwa Yesus itu lahir bukan dari benih laki-laki, tapi dari benih Roh Kudus. Itu fakta. Alkitab ini menjelaskan luar biasa. Satu-satunya narasumber yang sah menunjukkan kebenaran bahwa anak Allah itu turun jadi manusia, lalu Dia kembali naik ke sorga, ke tahtanya. Setelah Dia menyelesaikan tugasnya, menyenangkan hati Bapa, atau Dia taat kepada Bapa sampai Dia mati di kayu salib Bapak Ibu. Kalau kita menyadari fakta ini, kalau kita memahami fakta ini, seharusnya Bapak Ibu Saudaraku, kita berpikir panjang bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, itu memberikan kita clue, atau memberikan kita apa ya clue? Apa Om Budi? Clue? Petunjuk, memberikan kita petunjuk ketika Dia naik ke sorga. Apa petunjuknya? Petunjuknya begini Bapak Ibu. Yang pertama, ada tempat di sana. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua dan yang ketiga. Demikian firman Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus bicara kepada murid-muridnya, aku akan pergi ke suatu tempat. Apa itu? Rumah Bapa. Di sana banyak tempat tinggal. Ini bukan kiasan Bapak Ibu. Yesus ngomong sama murid-muridnya. Aku pergi ke situ dan mau menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Itu clear. Apa artinya? Yang pertama Bapak Ibu, Yesus menunjukkan bahwa dunia ini bukan rumahnya. Dia menunjukkan bahwa Dia kembali dari mana Dia berasal. Yang kedua, itu pun mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan rumah kita. Ada satu tempat di sana. Oleh karena kebenaran inilah para rasul dan jemaat mula-mula, mereka rela mati menjadi seorang Kristen.
Mereka rela dibunuh, mereka rela kehilangan apapun demi menjadi seorang Kristen. Para rasul pun rata-rata mati martir Bapak Ibu. Mereka rela. Kenapa? Ya karena ini. Ternyata dunia ini bukan tempat kita. Janji sang guru kepada murid-muridnya, aku akan menyediakan tempat bagimu. Aku pergi dulu, nanti aku balik lagi. Dan kita tahu betapa militannya orang-orang Kristen atau jemaat mula-mula pada awalnya. Betapa sungguh-sungguhnya mereka hidup Bapak Ibu. Dan tidak heran kita juga melihat tulisan-tulisan Paulus betapa tegas kerasnya dia memaksa orang untuk menjadi seorang Kristen yang benar. Ini harus dimaknai atau dipahami dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Orang harus sadar bahwa ada satu tempat di sana. Yang kedua, dunia ini bukan rumah kita. Kalau orang menghayati kebenaran ini, wah, dia pasti hidupnya berubah. Tidak heran Bapak Ibu Saudaraku ya, terkadang memang penderitaan itu mengingatkan kita akan tempat yang lain. Kenapa hari ini orang tidak waspada dengan hidupnya? Karena dia merasa nyaman dengan dunia hari ini. Kalau orang tidak nyaman dengan dunia hari ini Bapak Ibu Saudaraku ya, dia akan berusaha mencari kebenaran bahwa akan ada tempat yang nyaman di tempat lain. Tapi Pak, kenapa orang tidak menghayati ya ada tempat di sana? Ya karena satu mungkin sudah kebenaran ini sudah menjadi hal yang umum. Orang udah menganggap itu biasa. Oh, tempat di sana, udah. Yang kedua, kesalahan pengajaran yang seolah-olah memudahkan seseorang itu gampang masuk sana. Padahal kan tidak begitu Bapak Ibu. Atau bahkan mungkin ada orang yang tidak peduli. Tapi kalau kita jadi murid yang pada waktu itu kita melihat ya, kalau kita jadi murid-murid pada waktu itu Bapak Ibu, dia lihat Yesus naik ke sorga di depan mata dia. Belum ada pesawat, belum ada hal-hal yang canggih. Orang bisa naik ke atas Bapak Ibu Saudaraku, terbang. Orang dengan tubuh fisik bisa terbang naik ke sorga. Firman Tuhan mengatakan tertutup sampai tertutup awan-awan, mereka tidak bisa melihat lagi. Itu sebuah hal yang menakjubkan. Nah, saya rindu fakta ini menjadi kekuatan juga jemaat hari ini. Kita harus mau menghayati dari pagi ke pagi, dari hari ke hari menghayati bahwa hidup kita ini sementara Bapak Ibu. Hidup kita ini sementara, hidup kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Sering kita singgung situasi dunia hari ini, situasi corona hari ini Bapak Ibu Saudaraku ya. Satu penyakit ini membuktikan bahwa manusia itu bukan apa-apa tanpa Tuhan. Yang kedua, kekuatan uang tidak berkuasa akan penyakit itu. Kepintaran seseorang dan hari ini pun belum ditemukan vaksinnya. Negara yang lebih maju dari kita pun, yang lebih siap dari kita pun babak belur menghadapi virus ini, pandemi global ini. Kalau kita jalani aja hidup kita hari-hari. Karena kita menghayati dunia cuma sementara. Kenaikan Tuhan ke sorga Bapak Ibu, itu memberikan pengharapan yang pasti. Ini seperti melegalkan pemahaman bahwa ada tempat di sana. Sorga itu bukan ilusi. Sorga itu tempat yang nyata, real, yang menjadi tujuan bagi orang-orang yang percaya.
tempat yang memang sudah disediakan untuk orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya singgung tadi, tidak heran para rasul rela mati martir. Paulus pun rela kehilangan haknya apapun yang harusnya dia punya karir yang bagus. Dia punya segala sesuatu. Ya, Paulus itu istimewa Bapak Ibu. Dia orang pintar, murid yang terbaik di kelasnya. Umur 17 tahun dia sudah dapat tugas, punya surat kuasa untuk membunuh Stefanus. Dia punya 2 keluarga negaraan, Roma dan Israel. Kalau orang itu punya keluarga negaraan Roma, itu spesial, karena itu kerajaan besar. Tapi Paulus mengatakan, dalam pengenalanku akan Kristus semuanya kuanggap sampah. Sampah di situ zubalon, kotoran dalam bahasa aslinya. Kotoran hewan, kotoran manusia, hal yang tidak berguna dalam pengenalan akan Kristus. Begitu semangatnya, begitu antusiasnya Paulus ini. Sama seperti rasul-rasul yang lain, Thomas martir di India, Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, Petrus yang disalib terbalik, Bapak Ibu Saudara. Kenapa spirit itu hilang hari ini? Sehingga orang Kristen tidak bisa lagi mempunyai spirit yang sama seperti para rasul. Karena mereka tidak menghayati bahwa ada tempat di sana. Oleh karena itu pengajaran dasar penting bagi orang Kristen adalah pahami bahwa dunia itu sementara, akan ada tempat di sana. Yang Wahyu 21 mengatakan akan ada langit baru dan bumi baru di sana. Banyak hari ini orang lupa dia akan mati. Banyak hari ini orang lupa bahwa dunia ini hanya sementara. Dunia akan kita tinggalkan Bapak Ibu. Banyak orang lupa. Saya rindu jemaat tidak boleh begitu. Pengharapan ini Bapak Ibu ya, pemahaman ini menimbulkan pengharapan, dan pengharapan ini harusnya memaksa kita untuk hidup benar. Sungguh-sungguh. Oleh karena itu kekristenan itu cuma 3 hal saja. 1, hidup saleh. Yang kedua Bapak Ibu, tanggung jawab. Orang tidak akan mungkin saleh dengan sendirinya. Dia harus berjuang untuk hidup saleh. Orang tidak akan mungkin suci dengan sendirinya. Dia harus berjuang untuk hidup suci. Orang tidak akan mungkin benar dengan sendirinya. Dia harus berjuang untuk hidup benar. Dan Roh Kudus memimpin dalam kebenaran. Yang ketiga, ada kehidupan di balik kematian. Ada langit baru, bumi baru. Ada sorga yang menjadi tujuan Bapak. Ini maknanya. Saya rindu jemaat juga serius mempertanggungjawabkan hal ini. Ajarkan kepada anak-anak kita bahwa hidup ini sementara. Ajarkan kepada anak-anak kita, teman-teman kita, tunjukkan kebenaran ini bahwa dia naik ke sorga, itu berarti ada tempat di sana. Kita juga nanti mati harus ke sana. Ataupun nanti Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita sebagai kasihnya, kita pun diangkat ke sana. Kalau ini menjadi dasar bagi hidup kita, saya percaya hidup kita pasti sungguh-sungguh Bapak Ibu. Mirisnya begini, saya cerita Bapak Ibu. Kenapa orang takut mati? Banyak orang katanya yakin surga itu ada dan sebagainya, tapi takut mati. Sakit sedikit stres. Ini bukan berarti kita nggak jaga kesehatan ya. Wah, kata Mas Yeri, kata Om Yeri, sakit sedikit stres, jadi kita makan aja, nggak usah takut sakit. Oh enggak, ingat kekristenan itu 3 hal. 1, hidup suci. 2, tanggung jawab, itu termasuk jaga kesehatan. 3, pengharapan di balik kematian. Sakit sedikit stres, lihat corona stres. Kalau saya, jalani aja. Tapi waspada juga,
hidup sehat perlu kemana-mana pakai masker, cuci tangan, social distancing, penting. Jangan ngotot sama pemerintah, nggak boleh ibadah, nekat ibadah. Ada kasusnya kan, yang di Bandung sumber penyebarannya salah satunya kegiatan ibadah. Kita jangan. Takut mati itu begini Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak punya pengharapan. Oleh karena itu dia takut. Orang kalau punya pengharapan, seperti Paulus bilang, hidup itu Kristus, mati keuntungan. Mati itu adalah satu-satunya cara bertemu dengan Tuhan, bertemu muka dengan muka. Cara kita ketemu Bapa, iya pakai kematian. Kecuali Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bisa. Tapi untuk sekarang sebelum Tuhan datang, kematian itu satu-satunya jalan. Jadi nggak usah takut. Kenapa orang takut? Pemahamannya salah. Orang harusnya melihat Tuhan Yesus yang naik ke sorga, Bapak Ibu Saudaraku. Real di depan matanya, seperti para rasul, para murid waktu itu, jemaat mula-mula, mereka nggak masalah, mereka berani. Mereka pede. Kenapa? Karena mereka lihat fakta itu. Oh, ini naik ke sorga. Oh iya, berarti aku seperti Yesus juga terangkat, aku juga terangkat. Makanya nggak heran Bapak Ibu ya, Stefanus yang dirajam batu pun dia tidak gentar. Dia merasa dia itu pulang. Paham Bapak Ibu ya? Kita juga sama harusnya. Apa makna kenaikan Tuhan? Kenaikannya memberikan kita harapan yang pasti. Bapak Ibu tidak salah mengikut Tuhan Yesus. Banyak yang meragukan Tuhan Yesus, silahkan. Tetapi Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang bisa dibuktikan keabsahannya, mencatat semuanya dengan baik. Saya rindu Bapak Ibu. Justru di tengah sulit hari ini, di tengah situasi sulit hari ini, kita makin hari makin berubah. Makin hari makin baik. Jangan makin hari makin jahat. Jangan menyalahkan keadaan kalau kita jadi jahat. Karena saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah memaksa kita berbuat jahat. Jadi keadaan apapun tidak akan pernah bisa membuat kita berbuat jahat. Itu pilihan kita, tanggung jawab kita. Kita mau atau tidak. Di mana Pak kekuatannya? Kekuatannya dari memaknai ini. Mari kita maknai kenaikan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Saya rindu jemaat juga sungguh-sungguh. Ya, jangan takut bicara kematian. Kematian itu indah bersama dengan Tuhan. Orang yang takut mati itu justru saya curiga. Jangan-jangan hidupnya nggak benar. Sama kayak orang gini loh, kalau di perusahaan ya Bapak Ibu ya, didatangi KPK atau tim audit. Kalau perusahaan itu benar, ngapain dia takut? Periksa-periksa aja. Justru ketika dia takut, nah berarti dia nggak benar. Sama ketika kita di persidangan jadi saksi. Kalau kita bicara keadaan sebenarnya, ngapain kita takut? Tapi justru kita takut itu kalau kita udah mulai bohong Bapak Ibu. Sama seperti keadaan hari ini. Di tengah dunia yang jelek hari ini, ngapain kita takut? Kita punya pengharapan yang pasti. Ada tempat di sana yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kiranya firman hari ini memberkati kita semua. Amin. Kita naikkan satu pujian. Judulnya Aku Percaya Kepadamu Bapak Ibu. Mungkin yang belum tahu kita belajar pujian ini. Aku percaya kepadamu walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Aku kan tetap percaya
Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Aku percaya kepadamu Tuhan, aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Aku kan tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman pada hari ini Bapa, menjadi kekuatan kami menjalani sisa hidup kami dimulai dari hari ini. Di tengah situasi yang mungkin sulit bagi kami, tapi kami punya pengharapan yang pasti. Kami sadar bahwa dunia ini sementara Tuhan, dan ada satu tempat yang indah di sana yang kami terus perjuangkan hari ini. Hidup kami ubah menjadi makin suci dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga membuat kami boleh masuk dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu akhiri pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap pagi ini kita diberkati oleh Tuhan dengan firman Allah, juga dengan puji-pujian yang sudah kita persembahkan bagi kemuliaan Bapa. Mari kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan buat jemaat GPJKO mungkin kesempatan juga akan membawa persembahan, dan kami harapkan persembahan itu akan dibawa ke bendahara pengurus gereja GPJKO Kayu Agung. Mari untuk menutup ibadah kali ini kita akan menyanyikan satu pujian, Ku naikkan syukur padamu Yesus.
naikkan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih anugerah yang Engkau sudah limpahkan kepada kami sekalian. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh menikmati ibadah, melaksanakan ibadah. Dan kami yakin Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan karena rahmat dan anugerah yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar kami segera akan tinggalkan tempat duduk kami. Kami kembali dengan kegiatan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan akan memberkati. Tuhan berkati umat-Mu. Di tengah-tengah keluarga yang kami sedang beribadah hari ini, berkat Allah boleh dilimpahkan senantiasa. Baik dengan berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani yang boleh dilimpahkan di antara kami sekalian. Terima kasih Bapa, Tuhan akan memberkati umat-Mu yang di Kayu Agung. Baik jemaat GBT Betania Kayu Agung. Tuhan berkati juga jemaat-Mu di GPJKO Kayu Agung. Tuhan berkati juga jemaat Tuhan yang GBT Betania di Palembang. Biarlah 3 jemaat yang Tuhan percayakan kepada penggembalaan hamba-Mu, Tuhan akan memberkati mereka semuanya. Kami masih belum tahu kapan kami boleh bersua berkumpul, tapi biarlah dengan keadaan yang seperti ini, kami akan tetap mau setia Bapa. Kami menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan kembali firman Allah yang menuntun kami di situasi yang seperti ini, menjadikan Tuhan adalah satu-satunya keselamatan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa untuk rahmat dan anugerah yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami sekalian. Dan kami tutup ibadah kami pada pagi hari ini. Kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami dan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat kasih Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan memberkati. Shalom.